Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jambilna ya badias samawati ya dal jalali wal ikram bil fasrati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rafati sumatal nuzuluhum ladiklah amabad. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang selalu setia menonton kajian-kajian tentang syariat dan hakikat, yang selalu saya doain kepada siapapun, mungkin yang sekarang lagi pada tidur atau ada juga yang selalu melakukan tahajud atau yang lagi begadang, tapi selalu menunggu dalam kajian-kajian ini. Insya Allah dalam kesempatan malam ini, malam Senin, saya tidak lain hanya untuk mengkaji tentang asal-usulna iblis. Asal-usulna iblis, apakah iblis dari mana? Sekarang saya menceritakan dari bangsa apa. Nah, ini saya akan dibacakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih. Al-ayah manane wallahu alam wa rasul bimuradih. Sehubungan ada juga ayat yang dari surat Al-Baqarah ayat 34. Sama seperti ayat-ayat yang itu, tiada lain untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah merintahkan untuk melakukan kepada iblis itu tiada lain untuk melakukan sujud. Nah, ternyata iblis tak mau untuk melakukan sujud. Dan kenapa iblis itu tak melakukan sujud? Karena iblis itu adalah sombong. Dengan kesombongan itu adalah iblis tiada lain karena merasa itu bangsa iblis diciptakannya dari api. Ternyata kalau manusia, Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah, disitulah dikarenakan dia diciptakan dari api, maka disitulah tak mau untuk melakukan sujud kepada Nabiullah Adam. Nah, di situ ada dua permasalahan, karena malaikat mah disuruh sujud untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam. Malaikat itu tiada lain yang dilihatnya adalah isi dari Nabi Adam atau yang menghidupkan Adam. Tiada lain itu hanya Tuhan kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat mah melihatnya kepada Allahnya, kalau iblis mah melihatnya kepada kemakhlukannya.
Makanya bila manusia yang selama ini bisa tunduk kepada makhluk atau sujud kepada makhluk, disitulah yang dikatakan melihat secara makhluk. Nah itu kena juga oleh pengaruh-pengaruh iblis. Kalau malaikat mas selalu bertunduk kepada Allah, yaitu yang dilihatnya adalah Allahnya. Nah itu datang kesombongan karena di dalam Bukhari Muslim, innal malaikata khuliqu minan nur wa anal jinna khuliqu minan nar wa adam khuliqu min tin. Itu salah satu yang selama ini karena kesombongannya Adam, bukan tidak percaya itu iblis kepada Allah, bukan tidak mengaku bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhannya. Iblis itu melihatnya kepada sosok jasmaninya atau tubuhnya, itu di antara iblis. Nah makanya Allah iblis itu sampai ke disetru, sampai ke disenggangkan untuk umurnya, sampai ke dikiamatkan. Disitulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti untuk melaksanakan pengujian untuk menggoda ayeuna sampai hamba-hamba Allah makhluk-makhluk Allah selama di dunia. Nah ini in ilal iblisa kana minal jin, itu sebenarnya mah bangsa iblis itu dari asal muasalnya adalah dari bangsa jin. Nah itu dari bangsa jin ataukah sesuatu nenek moyangnya bangsa jin itu adalah iblis. Karena dari awalnya di situ iblis yang selalu dominan. Untuk apa? Iblis itu adalah papasako an amri robbih, maka akan menyengsarkan, akan memasekan atau memengkolkan manusia yang telah diperintah oleh Allah, di antaranya yang diperintah oleh Allah. Nah di situ akan mengaku Tuhan. Contohnya ketika kita melakukan apapun perintah Allah dan Rasulnya, ketika manusianya belum dibukakan oleh Allah, belum diberikan sadar ruhnya kepada Allah, maka ruh itu akan mengaku. Makanya setiap orang perjuangan melakukan ibadah, pengakuan ada di dalam hati kita, padahal tiada lain itu hanya kudrat Allah, hanya kawasan Allah. Nah inilah yang untuk disimpangi oleh iblis, supaya ruh kita di dalam hati ada pengakuan, akulah yang melakukannya. Akunya aku siapa? Misalkan namun seseorang namanya dia atau nama tubuhnya dia. Nah disitulah orang yang selalu menyengsarkan, yang selalu banyak orang melakukan menyekutukan Allah. Nah di sini menyekutukan Allah dengan siapa? Kalau cerita hakikat menyekutukan Allah dengan tubuh kita atau dengan patung-patung kita. Sedangkan kalau di sisi Allah, tubuh kita ini adalah hakikatnya memang mati. Hidupnya ini adalah dihidupi oleh Allah, karena manusianya sifatnya adalah makhluk. Sedangkan kalau sifat makhluk la haula wala quwata illa billah. Nah diusikan dan dimalikan tiada lain hanya kehendak Allah, hanya oleh Allah, hanya Allah yang selalu berperan. Nah disinilah manusia akan menyengsarkan juga.
iblis itu akan menyengsarkan karena manusia ini kalau belum dibuka. Nah di situ adalah yang namakan papasako amri robi, apapun perintah Allah, diantaranya melakukan sholat, diantaranya melakukan zakat, diantaranya melakukan dari kalau di sini kata iblis itu berkatanya hampir hakikat, karena sholatnya sholat hakikat, ayeuna ilmunya ilmu yang hakikat yang selalu supaya menyimpang. Nah kalau secara syariat begini amri robi apa tuh hadisu wa duriyatuhu, maka apabila dijadikan kalian teh wa duriyatu dan keturunan kepemimpinan min duni dari selain aku wahum lakum adu mubin. Nah di dia jadi iblis itu yang selalu dikerabatkan dan dileluhurkan kita semuanya. Contoh banyak yang selalu jin sebagai anak buahnya menyuruh ke anak buahnya kepada bangsa jin, misalkan anak buahnya disuruh untuk melakukan apa? Supaya mengakukan selain Allah yang melakukan, supaya selain Allah yang melakukan, supaya selain Allah yang menjalankan, supaya selain Allah yang berbicara. Nah kalau berbicara secara syariat memang seperti itu. Nah manusia karena kebanyakan di sini disengsakan, makanya banyaklah dibikin berhala-berhala atau bangsa-bangsa jin bila mana kalau sudah manusia ini dirasuki oleh bangsa iblis yang selalu merasa bisa, maka disinilah akan menjadi bikin berhala. Secara hakikatnya adalah tubuh kita kalau untuk mancing sebagai anak buah bangsa jin atau setan, itulah banyak berhala-berhala yang disembah selain dari Allah. Diantaranya tiada lain yang selalu bikin menjaga-jaga diri, bikin menjaga keluarga. Itu di dalam hati selain Allah bisa kemungkinan ke keris atau ke pisau yang masa lalu atau pedang. Nah itu bikin berhala gitu. Nah itu menciptakan dia itu supaya mengaku Tuhan ke selain Allah. Nah supaya mengaku Tuhan kepada selain Allah, di antara banyak menciptakan tapekong, berhala atau patung-patung yang lainnya. Sedangkan patung yang lainnya itu adalah mati, bila mana hidupnya patung-patung itu adalah dipakai setrum. Nah secara dohir, secara keluar dari jasad, sama kita pun juga seperti patung. Kalau tanpa dihidupi oleh Allah kita tak bisa apa-apa. Sama seperti salib-salib begini. Nah seperti salib-salib begini, kalau sudah salib begini, nah itu disembah merasa dengan seperti yang bisa aku, padahal tiada lain yang bisa itu, tiada lain hanya Allah. Lupa diri kepada Allahnya dihilangkan. Nah disitulah direnggut dengan kekuasaannya Allah itu oleh iblis. Nah makanya iblis itu dari bangsa jin yang selalu menyengsarkan atau menyimpangkan. Di dalam akidah kita tiada lain hanya kepada Allah, ternyata disimpangkan. Bisa lewat dukun kepercayaan, bisa kelewatan kepada selain daripada Allah. Orang itu banyak di situ yang selalu menyimpangkan. Ada juga bikin berhala-berhala mungkin dari orang melaksanakan menyembah, bisa kemungkinan menyembah ke batu, bisa kemungkinan menyembah di guha-guha itu. Pengennya rata-rata mendorongnya pengen hawa nafsu aja, pengen banyak duit,
pengen beli mobil, ternyata mintanya kepada selain Allah. Memang secara dohir mah orang berkata kepada Allah, tapi ruh tergelincir, iman tergelincir kepada selain daripada Allah. Nah, makanya dari ayat yang tadi dibacakan di dalam surat Al-Kahfi itu ayat 50, wa durita min dunia wa hum lakum adu mubin. Nah, sedangkan aina dijadikan kekasihnya bangsa selain daripada Allah, wahum, dan itu dia itu lakum adu mubin, padahal yang menyekutukan berarti itu musuh-musuh Allah yang nyata. Sangat buruk kepada orang-orang yang dolim. Itu pengganti yang selama ini kita penggantinya tiada Tuhan. Nah, itu yang selama sujud itu susah. Makanya iblis itu sampai sekarang ini masih berkeliaran. Makanya kepada siapapun yang telah menonton dalam video ini, asal usul iblis itu tiada lain, itu adalah dari bangsa jin yang selalu menyingsarkan kita. Sama seperti syaitan juga, itu dari bangsa jin juga dengan tingkatan-tingkatan. Karena dari banyak peningkatan dari situ, tingkatannya beda. Kalau tingkatan jin mah masih mewaswaskan, kalau tingkatan setan mulai melakukan maksiat, kalau tingkatan iblis mah itu dah pengakuan. Kita harus paham. Makanya yang thariqah itu, yang syariat itu adalah bangsa jin, yang thariqah itu perjalanan adalah gangguan bangsa syaitan, ada yang bermakrifat mah itu adalah pengakuan adalah iblis. Kita harus dibikin apa kepada iblis? Berikan sahabat, lebih baik mah kalau sudah tahu. Nah, itu wahai para sahabat, karena yang selalu bertanya kepada saya tiada lain, memang itu tentang masalah penjelasan dari bangsa jin. Asal usulnya tiada lain adalah asal usulnya iblis tiada lain dengan bila mana yang selalu menyingsarkan dengan apapun, dengan patung apapun yang telah disembah-sembah itu, rek harta, arek batu, arek guha, harta yang selalu berkuasa. Nah, orang yang selalu berkuasa itu adalah harta, duit. Memang kalau secara syariat mah duit, tapi kalau tanpa Allah apakah bisa berkuasa? Tidak. Nah, ini berhentilah dari berpikir seperti itu, karena uang itu kalau tidak ada oleh Allah diadakan, misalkan uang loba atau tidak dibikin lapar manusianya, uang itu tidak akan laku. Misalkan uang banyak tapi tidak beri keinginan untuk beli mobil, tidak akan laku. Uang itu, uang banyak ketika kita melakukan dalam rumah tangga atau apapun, lupa untuk belanja, cuma dinikmati, atau uangnya cuma ditiduri doang berbentuk uangnya. Nah, kalau kita di dalam pikiran kita diangkat pikirannya oleh Allah dengan keinginan tak bisa apa-apa. Nah, maka dengan ini insya Allah hampir kurang lebih jam 1:10 malam Senin, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya dengan pengajian ini. Siapa yang selalu suka silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya setiap ada kegiatan supaya tidak ketinggalan. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.